letaknya yang strategis sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur, wilayah utara, menjadikan kawasan ini sebagai pusat distribusi barang dan jasa. Kekayaan nilai sejarah kota inilah yang membawa saya untuk menghabiskan akhir pekan di Tarakan. Kebiasaan warga di sini sebelum memulai aktivitasnya biasanya mereka ngopi-ngopi santai dulu di warung kopi. Dan kebetulan sedang hujan nih, kita ngopi dulu sambil sekalian merasakan suasana sekaligus kebiasaan dari warga Tarakan. Ayo. Ini apa, Pak? Tahu Sapia. Tahu Sapia. Ada rasa apa aja? Ayam sama kacang hijau. Boleh deh. Kalau gitu saya pesan 2 ayam kacang hijau. Minumnya, wah itu teh tarik ya? Iya. Oke, saya pesan minumnya teh tarik panas. Saya di belakang ya? Ya, makasih. Isi ya, Pak. Ini memang sudah menjadi kebiasaan warga Tarakan ya, setiap pagi sebelum mulai aktivitas untuk nongkrong di warung kopi. Ya, ini warung kopi sejak jam 6 pagi sudah terbuka. Jadi di sini obrolan-obrolan itu lepas semua. Jadi masalah politik segala macam ini di sini sumber informasi. Ini kadang-kala selesai habis kerja juga pun biasa ngumpul di sini. Tarakan ini kan sebuah pulau ya Pak di utara Kalimantan Timur. Itu ada apa aja sih Pak yang bisa dikunjungi di sini? Ya, kalau kita lihat sejarah, Tarakan ini penghasil minyak dan gas untuk negara ini sudah lebih dari 100 tahun. Mulai dari zaman penjajah Belanda sampai hari ini. Gas dan minyak dari perut bumi Tarakan ini sudah dieksploitasi. Oh, ya. Silakan Mas. Ayo Pak Rusno. Jadi Tarakan itu berasal dari bahasa Tidung. Tarak akan. Jadi pulau ini tempat singgah para nelayan untuk istirahat pada waktu mereka mencari nafkah di laut. Nongkrong di warung kopi ternyata memberikan ide bagi saya untuk memulai perjalanan di kota ini. Tarakan, pulau kecil penghasil minyak di lepas pantai timur Kalimantan, menyimpan rekam jejak sejarah Perang Dunia Kedua yang terlupakan. Kekayaan alamnya menjadi pemicu Perang Pasifik antara Jepang melawan Sekutu. Sekitar 20.000 serdadu Jepang menguasai Tarakan di tahun 1942. Selang 3 tahun kemudian, Sekutu menyerang balik. Ribuan bom dijatuhkan ke Tarakan selama 4 hari. Dan untuk kedua kalinya, Pulau Tarakan kembali membara. Cuaca yang sudah bersahabat menggiring saya untuk berkunjung ke situs Peningki Lama, tempat di mana banyak terdapat sisa-sisa peninggalan Perang Pasifik milik Belanda. Tempat yang saya masuki ini adalah bunker yang digunakan sebagai pos pengintai. Digunakan untuk mengantisipasi datangnya musuh dari bagian sisi selatan kota Tarakan. Di kawasan situs Peningki Lama, ada sekitar 6 bunker dan 6 meriam peninggalan Belanda. Seperti yang satu ini, bunker yang dibangun tahun 1930 berfungsi sebagai gudang makanan dan tempat menyimpan persediaan logistik. Banyaknya pertahanan diri yang dibangun oleh Belanda membuktikan bahwa kota Tarakan layak diperebutkan sebagai daerah salah satu penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia. Seperti apa sih Pak sejarah kota Tarakan itu? Ya, jadi Tarakan ini memang banyak kejadian begitu yang patut dijadikan sejarah. Ya, di samping keberadaan penduduk asli mendiami Pulau Tarakan ini, kemudian juga bangsa-bangsa
asing dari Eropa maupun dari Asia begitu, terutama bangsa Belanda yang pernah menjajah kita begitu lama, kemudian mengeksplorasi minyak di Pulau Tarakan ini, yang sebetulnya lebih dulu Inggris yang menemukan minyak di Pulau Tarakan ini. Karena kemudian ada semacam kesepakatan antara Inggris dengan Belanda pertukaran wilayah pada waktu itu, maka Tarakan ini masuk dalam wilayah jajahan Belanda. Nah, kemudian mereka mengeksplorasi minyak sampai pada tahun sekitar 42, di mana terjadi Perang Dunia Kedua. Jepang mengalahkan Belanda, Jepang melanjutkan itu semua begitu. Nah, kemudian tahun 45 perang besar, sekutu menyerang Jepang di pulau ini, di mana terjadi perang yang sangat dahsyat menurut orang tua-tua pada waktu itu. Tarakan terbakar habis, Luluh lantak semuanya, luluh Pak. lantak semua. Jepang kalah total pada waktu itu. Nah, Penjajah itu kan mengincar ladang minyaknya juga ya Pak ya. Ini Iya, sebagai penghasil minyak terbesar juga ya Pak ya. ya memang salah satu penunjang utama dari peperangan kan bahan bakarnya. Kemudian letak Pulau Tarakan yang paling utara dan paling mudah dicapai oleh Jepang. Nah, ini target utama dalam peperangan itu. Maka sesuai sejarah yang kita ketahui secara nasional bahwa Jepang pertama kali mendarat Indonesia di Pulau Tarakan ini. Banyaknya prajurit yang gugur di medan perang membuat warga mendirikan monumen sebagai penghormatan kepada 225 serdadu Australia. Selain itu, ada pula Tugu Perabuan Jepang yang juga didirikan sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Bukti-bukti fisik lain keberadaan Belanda di sini masih banyak kita temukan, menara-menara pengoboran minyak. Di situ kita sebut Gempa Angguk, itu masih banyak di Tarakan ini, masih ribuan jumlahnya yang di dalam hutan. Beberapa itu masih berfungsi dengan baik begitu. Jadi menara-menara itu untuk pengoboran pertama kali. Mentah ya Pak ya? Ya, kalau sekarang menara itu bisa dipakai berulang-ulang begitu, ada mobil. Tapi kalau dulu setiap sumur itu satu menara, setiap sumur satu menara. Jadi ribuan banyak menara itu di Pulau Tarakan. Penduduk asli Tarakan ini suku Tidung ya Pak ya? Suku Tidung atau Dayak Tidung sih Pak sebenarnya? Ya suku Tidung lah begitu. Kalau sebutan Dayak itu mungkin pengelompokan budaya. Menurut orang-orang Kalimantan ini ada orang pedalaman, orang pesisir. Orang pedalaman itu biasa disebut Dayak. Kemudian orang pesisir ini umumnya menganut Islam begitu. Nah, penduduk asli Tarakan ini Tidung yang menganut agama Islam. Gitu. Nah, kemudian juga pengaruh Melayu itu sangat besar. Budaya yang berkembang sampai sekarang ini, kalau mungkin kita tidak perhatikan dengan baik, kita menyangka itu memang budaya orang Melayu. Kan? Nah, padahal itu memang produk lokal Tarakan yang sangat kental nuansa Melayu. Umumnya masyarakat Tidung, baik yang di Tarakan maupun yang di lain-lain, itu secara tradisi turun-temurun hidup dari nelayan, itu melaut, mencari ikan. Mereka sangat ahli di bidang itu. Karena memang turun-temurun hidup di daerah pesisir.